Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Manuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Judul perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan saudara. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Perikop tentang perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai ini adalah bagaimana ada seorang Farisi. Namun sebelumnya ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan banyak orang, dan Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang memandang rendah semua orang lain, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang Farisi yang hidupnya saleh, hidupnya selalu berdoa, hidupnya juga bahkan dikatakan di ayat yang ke-11 selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu membandingkan dirinya bukan perampok, tetapi dia menganggap dirinya adalah seorang yang benar, seorang yang di mata Tuhan. Tapi juga ada seorang pemungut cukai yang memiliki hati di mana ia penuh rasa kerendahan di hadapan Tuhan. Ia memiliki, bahkan ia bilang kepada Tuhan, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pemungut cukai ini memposisikan dirinya sebagai orang yang berdosa. Nah saudara, bagaimana sikap kita yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana sikap kita yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana sikap hati kita yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana sikap hati yang Tuhan katakan dibenarkan oleh Tuhan? Yang Tuhan berkenan di dalam hati kita. Bagaimana saudara? Yang pertama yang bisa kita pelajari di dalam perikop ini adalah bukan tentang keakuan, tetapi tentang Dia. Bukan tentang keakuan, tetapi tentang Dia. Maksudnya di sini adalah bukan tentang kita sendiri, tetapi tentang Tuhan. Tetapi tentang Tuhan. Seorang Farisi, dia berdoa saudara. Dia berdoa tetapi dia selalu menunjukkan tentang keakuannya sendiri, tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Dia bisa dibilang dia mengingat segala apapun yang dia lakukan. Dia adalah seorang yang berdoa. Dia bukan seorang perampok, bukan pezina, bukan pemungut cukai. Dia membandingkan dirinya adalah seorang yang benar, adalah seorang yang benar daripada seorang pemungut cukai, bahkan orang-orang di sekitar dia. Dia menunjukkan keakuannya. Tetapi sikap hati yang benar di hadapan Tuhan adalah sikap hati yang menunjukkan tentang Tuhan, bukan tentang diri kita saudara. Bukan tentang diri kita sendiri. Bahkan di dalam 1 Korintus 29 mohon maaf, 1 Korintus 1 ayat 29 sampai 31 di sana dikatakan, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah.
Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ayat 31, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ia bermegah di hadapan Tuhan. Artinya dia menunjukkan bagaimana Tuhanlah yang layak dipuji, Tuhanlah yang selalu ditinggikan, Tuhanlah segala yang harus kita prioritaskan. Saudara, Paulus menjelaskan sendiri di dalam pelayanan Paulus, di dalam pengiringannya akan Tuhan, dalam pelayanan Paulus selalu memegahkan Tuhan. Makanya Paulus adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanannya disertai Tuhan karena ia selalu memegahkan Tuhan. Ada ayat, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya cukuplah kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Justru kita semakin mengalami pertumbuhan rohani adalah hal yang baik. Kita adalah seorang yang berdoa, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik adalah hal yang baik, saudara. Tapi semakin pertumbuhan rohani kita bertumbuh, bukan lagi kita yang nampak. Bukan lagi tentang kita memegahkan diri tentang kerohanian kita yang semakin bertumbuh. Tetapi semua tentang Tuhan. Semua untuk memuliakan Tuhan. Semua untuk menyaksikan bagaimana Tuhan berproses dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Dan kita mengakui bahwa jika bukan Tuhan, bukanlah siapa-siapa kita, saudara. Itu yang pertama, bukan tentang keakuan tetapi tentang Tuhan, tentang Dia. Yang kedua, yang bisa kita pelajari di dalam Lukas 8 ayat 9 sampai 14 adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Di dalam ayat yang terakhir di sana jelas dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Artinya sikap di sini adalah bagaimana seorang pemungut cukai, dia merendahkan diri, dia mengakui dosanya, dia adalah menempatkan seorang yang benar-benar membutuhkan belas kasih Tuhan, menempatkan menjadi seseorang yang perlu ditolong oleh Tuhan. Inilah adalah sikap bagaimana kita memiliki kerendahan hati. Bahkan seorang pemungut cukai ini mengatakan bahwa, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia sadar dengan benar bagaimana hidup manusia adalah hidup yang berdosa. Hidup yang berdosa, tetapi karena Tuhan melayakkan kita menjadi seorang yang layak di hadapan Tuhan. Menjadi seorang yang layak di hadapan Tuhan, saudara. Orang yang memiliki kerendahan hati pastinya di dalam dirinya tidak memiliki kesombongan rohani. Tidak memiliki yang namanya kesombongan rohani. Dia selalu menyadari dirinya bukan siapa-siapa. Dirinya adalah seorang yang harus ditolong Tuhan. Seorang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan orang yang memiliki kerendahan hati pasti dalam hidupnya selalu melibatkan Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Mari kita renungkan hidup kita, apakah kita seorang yang selalu berserah kepada Tuhan? Ataukah apakah kita tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan? Kita memiliki rasa hanya kemampuan dalam diri kita saja yang memampukan kita melakukan semuanya. Mari kita renungkan secara benar bagaimana sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani orang yang rendah hati, bahkan di ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu dan maka Tuhan akan meninggikanmu di waktu yang tepat. Bagaimana penyertaan Tuhan bagi orang yang memiliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Milikilah hati
yang bukan tentang keakuan kita tetapi tentang Tuhan. Dan juga memilikilah hati bagaimana kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendapatkan diri kita sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan setiap kita, menyadarkan setiap kita bagaimana sikap hati yang benar di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan